Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel PB Febriadi. Kali ini kita akan mengkonfigurasi routing statis menggunakan 4 router. Langsung saja silakan di drag ya sebanyak 4 router untuk jaringan A, jaringan B, jaringan C, jaringan D. Oke, seperti ini. Oke, tambahkan lagi switch tipe 2950 strip 24. Yang di drag saja. Oke. Kemudian masing-masing satu PC untuk setiap jaringan. Anda nanti bisa menambahkan PC-nya. Oke. Kita buat dulu untuk pengamatannya. Untuk jaringan A, IP-nya itu 10.10.10.1/24. Untuk jaringan B 172.16.1.0/24. Oke, kita buat ini saja sebagai networknya aja ya. Seperti ini. Untuk jaringan B. Dan untuk jaringan C kita buat IP-nya menggunakan kelas C. Dan untuk kelas D kita gunakan IP-nya 10 saja. Baik. Nah, untuk hubungan antar router kita gunakan serial DTE. Kita buat di router A ini menggunakan koneksi serial 2 dan tersambung ke router B dengan serial 2. Oke, mohon maaf, ini router empty, salah ini. Harusnya router PT. Oke. Baik. Serial DTE. Dari router B itu mau menuju ke C itu menggunakan serial 3, interface-nya masuk ke router C, gunakan serial 3 juga biar sama. Nah, untuk dari C ke D kita gunakan serial 2 dan serial 2. Oke. Untuk IP-nya sendiri, untuk jaringan router ini dari router A ke B itu menggunakan 210.10.1/30. Ya, artinya di sini kita networkkan saja. Jadi Anda sudah mengetahui bahwa IP di serial A itu 1 dan di B itu 2. Seperti itu ya. Atau kita tulis saja supaya tidak
bingung seperti ini. Oke. Oke, tekan kontrol, tarik. Nah, untuk yang B ke C itu memakai IP-nya 11. Satu. Dua. Nah, untuk yang C ke D itu menggunakan IP-nya 12. Baik. Untuk IP kliennya semuanya kita kasih 2. Jadi 10.10.10.2 slash. Kemudian yang jaringan B 172.16.1.2 slash 24. Untuk jaringan C 192.168.1 slash 24. Jaringan D 192.168.10.2 slash 24. Oke, sampai sini kita mulai hubungkan memakai kabel strike ya. Ingat, kabel strike itu untuk menyambungkan perangkat yang berbeda. Artinya router ke switch itu berbeda. Kita gunakan pas Ethernet 1/0 ya. Untuk interface-nya menuju ke switch. Dan pada switch-nya kita masukkan ke interface atau port pas Ethernet 0/1. Ada yang nyebutnya port, ada yang nyebutnya interface. Oke. Kita lanjutkan untuk jaringan B, C, dan D. Oke, jika kalau uruskan dulu. Baik, nah sekarang kita masukkan IP-nya. Untuk PC dulu, masuk ke desktop. IP configuration 10.10.10.2 255.255.0 dengan gateway-nya 10.10.10.1. Jadi kita tambahkan di sini gateway. Ini ya. Oke, lanjut klik router, config pas Ethernet 1/0, masukkan 10.10.10.1 dengan subnet masknya menggunakan classless interdomain routing CIDR. Artinya kita menggunakan netmasknya tidak berdasarkan kelas. Jadi bebas. Untuk ini kan IP kelas A,
10.10.10.1 itu menggunakan subnet masknya kelas C. Sehingga nanti yang akan berubah adalah pada segmen keempat IP-nya ya di sini. Baik, ini perintah AS command-nya. Kemudian klik on. Nah, untuk mengaktifkan itu perintahnya no/shutdown jika Anda menggunakan iOS command. Nah, selanjutnya untuk serial kita masukkan 210.10.1 dengan subnet masknya 30. Artinya hanya ada 2 IP valid ya. Oke. 210.10.1. Nah, di sini 252. Oke, size 30 itu 252 dan on kan. Nah, jaringan pertama sudah selesai konfigurasi IP-nya untuk jaringan A ya. Sekarang jaringan B. Desktop IP configuration 172.16.1.1 sama seperti jaringan A, memakai subnet mask kelas C. Gateway-nya 172.16.1.1. Oops. Yang ini 2 bukan 1. Oke. Sorry ya, ini 2. Oke, untuk yang B kita masuk ke pas Ethernet 1/0 172.16.1.255.255.255.0 on. Untuk serial 2 masukkan 210.10.2 252. Jangan lupa clock rate-nya kita masukkan 128.000. Tadi juga sudah berubah ya. Serial 2 ininya ganti jadi 128.000. Biar sama. Untuk router B serial 3 kita masukkan 210.11.1 252 dengan clock rate-nya 128.000 dan di on kan. Oke, untuk jaringan B sudah selesai. Kita config jaringan C. PC terlebih dahulu 192.168.1.2. Kemudian gateway-nya 192.168.1.1. Ya, ini sudah terbiasa ya kita menggunakan kelas C. Config untuk pas Ethernet 1/0 kita masukkan gateway-nya 168.1.2. Oke, dan ini default subnet masknya 124 ya. Jadi kita tidak perlu mengubah. Untuk serial 3. Ops, tadi serial 3-nya belum ya, yang tadi yang B. Oh, sudah. Oke. Serial 3. 210.11.2 252 128.000 on. Oke. Untuk koneksi ke router D, nah maka serial 2 harus diisi dengan IP-nya 210.12.1 252 128.000 on. Oke, kemudian untuk yang D, jaringan D kita masukkan IP-nya 192.168.10.2 dan gateway-nya 192.168.10.1. Nah, untuk pas Ethernet 1/0-nya kita masukkan gateway-nya ya.
192, 168, 10, tik 1 on. Kemudian serial 2 ya, ini sebagai next hop dari jaringan lain ya. Jadi C itu next hopnya ini 210, 12, tik 2, 252, 128.000 on. Oke, nah semuanya sudah dikonfigurasi IP-nya. Selanjutnya tinggal kita merutingkan ya semua jaringan. Kita mulai dari A dulu. Kita masukkan network B, C, dan D. Oke, silakan perhatikan secara seksama ya, secara baik-baik, konsentrasi. Kita langsung menuju ke jaringan B, yaitu 172.16.1.0, 255.255.255.0 dengan next hopnya adalah 210.10.2. Jadi kita menuju ke jaringan B, kita masukkan networknya dengan subnet busnya CS24 dan next hopnya ini, gerbang masuknya ini ya, add. Selanjutnya kita ke kelas C ya. A mau menuju ke C, 192.168.1.0 ya, dengan next hopnya itu untuk kelas C ini 11.2. Oke, baik. Selanjutnya kelas D. Tinggal kita ubah aja ini jadi 10 ya. Kemudian ini juga kita ubah jadi 12. Seperti itu ya. Nah, gerbang yang D itu ini. Oke, nah setelah kita masuk ke setiap jaringan, maka kita juga perlu menetworkkan jaringan router ini ya. Kita kita routingkan dulu yang ini, yaitu dengan cara 210.11.0 melewati jaringan B, melewati 10.10.2. Oke. Oops, sorry, ada perbedaan ini. 210.11. Oh, ada titiknya 2 ini, sorry. Oke, add. Nah, kita sudah menetworkkan ini. Kemudian sekarang yang ini kita networkkan 12.0 ya, melewati jaringan ini 11.2. Add. Seperti itu. Nah, inilah proses routing baru satu. Jadi untuk jaringan yang 4 router ini, setiap jaringan atau setiap router ini harus memasukkan 5 routing. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Inilah yang jalur router ya. Sekarang router B. Statik 10, 10, 10, 0. Jadi B menuju ke A dulu. 255, 255, 255.0 dengan next hopnya 210.10.1. Add. Sekarang jaringan B menuju ke C, 192.168.1.0 melalui next hopnya ini ya, 11.2. Karena B mau ke C, arahnya berarti ini gerbangnya ya. Kelas D,
Jadi B ke D. Next hopnya 12-2. Oke. Nah, si B ini harus menetworkkan ini dulu. Jaringan 210.12.0 melalui ini 11.2. Jadi ini di networkkan. Nah, si B itu next hopnya melalui ini untuk jalur router. Ya, itu saja. Jadi untuk yang di tengah, untuk B itu hanya 4 routing, karena untuk yang ini tidak perlu dinetworkkan karena dia terhubung sendiri ke perangkat tersebut. Adapun yang tidak terhubung dengan perangkat dirinya, dengan perangkat routernya, ini harus dinetworkkan ya, seperti itu. Sekarang kelas C, statik. C ke A dulu, 10, 10, 10.0, 255, 255, 255.0. Kemudian next hopnya 210, 10.1. Ya. Selanjutnya 172, 16.1.0 dengan next hopnya dari C itu 210.11.1. Nah, ini ya. Nah, di sini. Add. Kemudian dari dari C ke D. 192, 168, 10.0 dengan next hopnya 12.2. Add. Nah, kebalikan dari B, maka untuk jaringan routernya si C ini hanya menetworkkan jaringan A ke B melewati jalur B. Oke. Langsung kita masukkan. Kita networkkan jaringan arah B ke A. Yes. (210.11.1). Ini networkkan yang ini, kemudian melalui ini ya, 210.11.1. Oke, itu sudah. Sekarang tinggal jaringan D. Kita masukkan atau menuju ke A dulu, 10, 10, 10.0, 255, 255, 255.0 dengan gerbang A itu ini ya, 210, 10.1. Sekarang jaringan B, 172, 16.1.0. Next hopnya 11.1. Gerbang masuknya ya, ini untuk jaringan B. Untuk jaringan C 192.168.1.0 dengan gerbang masuknya adalah 12.1. Kalau dilihat dari D ya. Ini ya. Nah, selanjutnya kita networkkan ini 210.10.0 dengan MAC-nya 252 dan next hopnya melalui ini 11.1. Oke, satu lagi networkkan ini 11.0 melalui 12.1. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu yang lain tadi itu untuk routernya. Oh, masih normal ya. Kita ubah dulu.
200 router C ya ini ya. Jadi dia menetworkkan ini 210.10.0. Nah, ininya harus sama dengan netmasknya. Melewati ini 210.11.1 head. Kemudian untuk yang B kita lihat juga, masih 1124 ya. Untuk yang B itu kan menetworkkan ini 210.12.0, 255, 255, 255, 252 dengan next hop-nya ini 11.2 ya. 200 11 10 11.2 ini ya. Jadi di networkan ini melalui ini. Nah, untuk kelas A kita harus merubahnya 2 nih. Tadi salah. Harusnya ini, nah ini stage 30 ya. Oke, gak apa-apa, kita ubah lagi. Kita buat lagi. Kita masukkan dulu ini ya. 200 10 12.0 255 255 255 252 dengan next hop-nya ini 11.2. Ini dari A kan? Nah, berarti di sini 210.11.2. Satu lagi untuk jaringan ini 11.0 melewati 10.2. Baik, kita tunggu sekitar 10 detik ya, supaya proses routingnya bekerja dengan baik. Oke, untuk ngeceknya kita pakai ini ya, add simple PDU dari PC dulu ke router. Oke, successful. Untuk B, PC ke router. C, PC ke router. D, PC ke router. Baik. Nah, kita delete dulu. Selanjutnya kita coba ping antar PC ya. A ke B, A ke C, A ke D. Oke, mantap. Nah, apabila sudah terhubung semua, berarti tinggal kita klik PC yang jaringan A menuju ke PC jaringan D. Successful, alhamdulillah. Berarti proses routing statis ini sudah berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.